selama ini kan karena porsi-porsi ini kan ini akan terus berkembang terus. Karena calon ikut katakanlah misalnya ternyata Pacitan untuk tahun ini katakanlah mulai tahun ini sudah 600 orang sudah atau 400 lah dia ngejar itu lagi orang untuk menewak karena pendapat sementara kepala dinas itu untuk menyusun APBD kan pasti dinas-dinas dimintai loh. Gimana susunan rencanamu terhadap anggaran 2016? Pasti dia berpatokan lebih dari 10% dari anggaran yang disuruh kemarin. Itu rata-rata seperti itu. Nah, itu yang namanya dikatakan pagu indikatif itu yang sampai saat ini itu belum pernah ada konsultan seahli apapun yang bisa menyusun proyeksi dengan namanya pagu indikatif. Diterusnya iki kene ya. Iki kan posture iki Pak, ana pendapatan, ana belanja biaya. Iki asale saka ngendi ki sapa sing nganggokne? Ya. Asal muasale ngene. Sik Gus, kuwi kudune di anu Gus. Di yang seharusnya seperti apa dengan nek gambaranmu seperti tadi satu buah kursi. Sing iki to? Kan ujung-ujungnya kan efisiensi anggaran. Nah, maksudku ngene kan Sigit. Kok ngene iki sapa sing anggone dhisik? Kalau kita belum kok iso sak mene iki nggone sapa to? Iku ora iso. Ini sudah terlalu fokus wis ning ngene kita. Iya. Tetapi begini, agar kita bisa melihatnya itu secara utuh angka iki. Maksudku gini. Asal muasale kok dadi ngene piye? Ya. Nah, gini. APBD itu kan disusun per tahun. Nah, dalam penyusunan per tahun itu ada namanya sak durunge asal muasal di per tahun. Kene RPJMD. Jadi ketika bupati terpilih, Pak, Widisa dilantik, maksimal 2 kali 3 bulan harus menyusun menetapkan ini. Gue 5 tahun. Jadi sok 5 tahun somben, Pacitan kaya ngopo? Ngomongno kuwi rencana pembangunan jangka menengah daerah selama 5 tahun. Asalnya kondi terano RPJMD kondi. RPJMD itu asalnya dari visi misi bupati. Asalnya kampanye. Itu dari RPJMD. Jadi misalnya aku nyalon ke bupati. Nasional ya Nawacita. Nah, Nawacita dari RPJM nasional. Oke. Lah bareng RPJMD itu yang bupati tetap nih, kemudian namanya SKPD. SKPD itu dinas. Satuan Kerja Perangkat Daerah. Saker. Nggawe rencana Pak Yohan dalam rangka mendukung ini gitu. Sing bagian pariwisata yang gawe rencana 5 tahun, sing bagian pendidikan yang gawe rencana 5 tahun somben dijenengne rencana strategis. Ini ya 5 tahun. Per dinas tapi. Terus per tahun, renja. Nah, dalam rangka menyusun APBD per tahun, karena 5 tahun dinamakan Renja SKPD. Oh 5 tahun lalu dibedel-bedelnya tahun. Utawa disebut RKPD lah, gawe RKPD. Lah RKPD iki lho sing dijabarne menjadi belanja per dinas dan pendapatan per dinas iki mau yang rene iki. Iki Mas. Nah, rene iki. Ngono kuwi. Dadi asale muasal kok ngene. Dadi angka iki sebenarnya ini adalah kumulatif dari berbagai urusan-urusan sing ana ning kabupaten. Iya. Lek dinas iki ana 29, berarti belanja tidak langsung ya ana 29. Belanja tidak langsung ya 29, Pak. Nah, kemudian ini terkumulatif. Per dinas iki dadi siji ning kene. Ketemu pendapatane sak kabupaten oleh piro, belanja sak kabupaten oleh piro. Asale saka dinas-dinas. Urung anu Gus urung nyambung langsung antarane kursi dengan iki tadi. Sing iki to? Artinya apa? Contoh ngene, saiki tak jimuk ya. Tak jimuk kan kumulatif kan.
kabupaten, tak jumuk contoh. Contoh Dinas Pariwisata. Berdasarkan data realisasi 2014 ya, PAD nih pendapatannya mendapatkan 2,5 M. Belanjanya 10, berapa sampai 11 M kalau tidak salah, 10,8 M belanjanya. Lah belanja ini enak loro, belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsungnya Ming sing digarap itu cukup lumayan besar tak jane ning pariwisata, itu 7 M. Belanja tidak langsungnya untuk membayari pegawai sing garap kudu sing garap kan, kudu sing garap. Tapi honor rutin. Kerja ra kerja, digarap ra digarap, wis entek 3,8 M. Jadi pariwisata ki malah men. urung. Sik. Lek dikalkulasi pendapatan karo belanjane men, Pak. Lah iya men. Jadi timbang awake iki ngelola pantai, ngelola gogong, kuwi malah entekne menghabiskan biaya 6, lek iki 10 dikurangi 8 miliar, Pak, yang kita habiskan untuk pariwisata. Jadi awake ngelola pariwisata itu rugi secara APBD, perhitungan. Tetapi alasan pemerintah daerah kenapa kok pariwisata dikembangkan? Karena kesejahteraan masyarakat itu bisa berjualan di lokasi wisata yang tidak membayar setor ke APBD. Tapi yang jadi pertanyaan harus diingat-ingat bahwa berapa persen toh masyarakat Pacitan yang bekerja di sektor itu? Tak persen kan. Ya. Lek gur sak persen, yang asli penduduk Pacitan berapa persen toh? Kalau mau fokus di sana sebenarnya, angka gue belanja sisi pegawai gitu. Ya berarti dari pertumbuhan salah terus ki itu pengaruh APBD. Sebenarnya begini, rugi itu memang secara APBD rugi. Secara hitung-hitungan angka. Secara hitungan angka rugi. Akan tetapi dalam rangka yang seharusnya dalam tanda kutip penyelamatan uang negara itu bisa dikatakan itu normatif. Karena APBD penyusunan dan perencanaannya itu tidak lepas dari pengaruh Amerika. Kayak Kang Hardy Yuset memberikan pelajaran terhadap pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Saya beri contoh misalnya dalam mengerjakan sesuatu itu selalu dalam membentengi korupsi dan memperlancar kegiatan itu selalu operasional itu bisa lebih daripada hasil yang didapatkan. Apa Kang Hardy? Kayak misalnya mau mengirimkan, misalnya dia akan mengerjakan sesuatu, jadi biaya pengadaan ngirim laptop ke Jakarta dan sesuatu itu lebih akeh timbangannya pekerjaan yang dilakukan. Sebenarnya itu tujuannya itu sebenarnya, tapi karena ini ini mas, ukurannya masih kan Pak. Pak Sikit kali menghentikan normatif bahasa, normatif, ngomong normatif kan kaya iki wis ya ora salah ning bener maksud begitu. Nah, kita ndak iso maksudnya kudu nek komparasi nih katakanlah misalnya sing kaya daerah lain yang memang kaya katakanlah khususnya pariwisata, katakanlah ning ndi misalnya golek contoh ning ndi. Lah porsi-porsi sing ngene kata-katane karo PAD belanja ini sing sak mulu-mulu ke mau munggo ora? Munggo yo ngene iki. Yo ngene dimanapun. Dimanapun. Kecuali kalau di Jawa Timur, kecuali Bojonegoro, Lamongan, Ini dan Sidoarjo, kan Gresik. Kecuali itu. Karena sebetulnya komponennya kan banyak. Katanya khusus misalnya pariwisata di sana, katakanlah Bali atau di daerah kono misalnya, di sana di samping wisata, di sana tuh banyak hotel. Artinya komponen itu juga pengaruh juga. Hotel begitu banyak, ekonomi begitu menggeliat di sana. Otomatis kan kaitan inflasi,
pertumbuhan ekonomi kan juga beda, mulai juga. Maka komponen ini akan beda gitu loh mas saya. Tidak akan, aku yakin tidak akan seperti ini. Nilai ini terus, nilai ini kan Karena pos pendapatan yang lain itu tidak serta masuk di situ. Di dinas pariwisata itu bisa di wilayah lain. Total belanjanya. Jadi ini, aku mudeng. Nah, itu bisa terjadi ketika sampean ali madake antarane Bali karo Pacitan sing wisatane kebetulan Jombang utawa Jombang Biyangan. Tetapi niku proporsinya ora ada, Pak. Karena mainnya di sini. Jadi pegawai ini sing terlibat banyak. Contoh kegiatan pelatihan ya, misalnya pelatihan. Pelatihan kuwi iso jane efisiensi kok, gen ora ukuh banget jumlahe dengan melibatkan orang tidak terlalu banyak dengan honor yang tidak terlalu tinggi karena ukuran honor itu minimal dan maksimal. Panitiane didhidhike, honore dikecilkan. Iso iki efisiensi. Jadi ora biyanget jumplang 30-70 iso. Jadi pemerintah kuwi lek arep irit mau efisiensi bisa dengan satu kemang pegawainya dikurangi atau ora nampa pegawai. Yang kedua, ketika melaksanakan kegiatan panitianya tidak gemuk, honornya tidak gemuk, atau tidak belanja sesuatu yang cenderung ke sana. Contoh, lek sampean pelatihan, panitiane kan akeh. Kabeh honor ening honor perjalanan ening studi banding. Lah ini kan besar-besar. Makanya, lek pelatihan ning omah wae. Jokowi kan bilang gitu, ora usah Ning hotel, ora usah alih pelatihan ning sarangan, cukup di kabupaten. Gen biaya komposisi 70-30 ora terlalu jomplang. sing Agus mah angka kuwi angka real ya. Iya. Angka real yang ini, yang tadi ya. Tadi 10,8. Nah ini real, ini 2,5. 2,5. Nah ini angka real 2014 ini. Iya, 976 belanja total untuk pariwisata. Belanja langsungnya 6,3 dan belanja tidak langsungnya 3,4. Nah ini kan ada dua Pak. 3,4. Ini sepatok blangkrok. Soalnya gaji pegawai dan ini ada aturannya kaitannya karo nasional. Isane lek ora nampa pegawai neh mingguan, sok tahun ngarep atau sok tahun berikutnya rada ringan. Tapi orang iso kan, pemerintah daerah tidak punya hak. Jadi oleh tidak menerima. Ya ora Tetapi mengajukan begini, kuota. hanya tidak bisa mengajukan kuota. Heeh. Iso. Iso. Lah sing paling bisa dianu ki yo Gaji maksudnya gaji anu lho, gaji Karena hitungannya kalau belanja langsung terhadap pendapatan itu bandingannya 1:3 ya. Kalau lek ning kegiatan kan ning panitia, sing bagian short. Yo resmi anggarannya sekian, honornya sekian. Sing Ini narasumber Pak sekian. gampangane yo. Awake duwe sawah. Ya, hasilnya sawah 2,5 miliar. Tak nggo bayari urung sing anu kuwi, urung sing garap sawah. Tapi sing kerja ning omah mendino iki lho. Kuwi tak gaji itu 3M, 3,4. Lah biaya pengelolaan sawah ini 6,3. Itu sekitar ini juga ada Pak yang masuk ke sini yang belanja pegawai. Ini ada pegawai. Ini juga ada belanja pegawai. Sebenarnya pegawai negeri itu mendapatkan 2 kali pembayaran. Ini gaji tetap. Sehingga kene ketika dia melakukan sebuah pekerjaan dibayar nilai. Misalnya aku dari Budi yang ngawangan. Kepala. Jadi kabit misalnya, jadi kabit bidang pariwisata misalnya. Aku ora kerja tetap dibayar. Aku misalnya ono kepala dinas atau kepala kabit yang tidak bekerja selama 1 bulan, gaji tetap dikasihkan. Tapi nek dhek kerja meneh, misalnya contoh belanja langsung ini adalah perjalanan dinas. Dalam rangka apa? Rapat yang Surabaya. Berjalan dinas kuwi ada belanja pegawai, misalnya nggo biaya tiket rono dan honornya entek 1 juta. Lah ini kan ana belanja modal. Mau belanja modal tinggo apa? Nggo tuku kertas, tinggo apa-apa keperluan rapat ning kono. 2 juta.
Isih ana namanya lagi selain belanja modal, ana belanja barang dan jasa. Aku nyewa sopir, ana tak nggo mbayari sopir, ya tak nggo tuku bensin. Entek